Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Nida Widanti, Andi Fahmi Fandiari, Siti Nurhahida, dan Misrani akan mempresentasikan atau memaparkan tugas kelompok kami, yaitu membuat proyek sederhana tentang termodinamika, di mana kami akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya yang akan kami simulasikan menggunakan aplikasi PET. Sebelum kami memasuki materi inti, di sini kami akan menjelaskan dulu apa sih itu Project Based Learning. Jadi, Project Based Learning atau sering disingkat sebagai PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, di mana peserta didik akan melakukan sebuah eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Di sini, siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Tujuan Project Based Learning atau PJBL antara lain: 1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. 2. Memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 3. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. 4. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. 5. Meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Jadi, materi yang akan kami jelaskan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning ini adalah hukum pertama termodinamika, di mana hukum pertama termodinamika ini atau sering disebut sebagai hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk lain. Berikut adalah simulasi bentuk perubahan energi yang kami simulasikan menggunakan aplikasi PET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini, saya akan memperlihatkan simulasi perubahan energi yang sesuai dengan hukum 1 termodinamika yang biasa disebut dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Dalam simulasi ini, kita menggunakan cahaya matahari sebagai sumbernya. Kemudian, yang dapat mengubah energi cahaya matahari adalah sel surya dan lampu. Mari kita perhatikan simulasi berikut ini. Energi cahaya dihasilkan oleh cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi energi elektrik oleh sel surya. Kemudian, energi elektrik yang telah diubah oleh sel surya dapat menghidupkan lampu, dan lampu tersebut menghasilkan energi cahaya. Contoh yang kedua yaitu tungku yang dipanaskan. Dengan penggeraknya adalah generator dan kipas angin. Saat tungku dipanaskan akan menghasilkan energi mekanik. Kemudian energi mekanik menggerakkan generator yang menghasilkan energi elektrik atau energi listrik. Energi elektrik tersebut dapat menggerakkan kipas. Kemudian kipas mengubah energi elektrik menjadi energi mekanik. Mungkin ini adalah dua contoh perubahan energi dalam bentuk simulasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari simulasi ini, kita dapat melihat bagaimana suatu bentuk energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain.
Misalkan, pada simulasi tadi terdapat energi cahaya yang dihasilkan oleh cahaya matahari yang diubah menjadi energi elektrik oleh sel surya. Energi elektrik ini yang kemudian dapat membuat lampu menyala karena dari energi elektrik tadi berubah menjadi energi panas dan kemudian menghasilkan energi cahaya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.